Halo warga Sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Hadiri hari ulang tahun Damkar, Satpol PP dan Linmas, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dorong tingkatkan kapasitas dan profesionalitas, mengingat perannya sangat penting dalam pelayanan masyarakat dan menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah. Hal tersebut dikatakan Al-Muktabar seusai menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-105 pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ke-74 dan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas ke-62 tingkat Provinsi Banten. Al-Muktabar mengungkapkan pada dasarnya tugas dari 3 lembaga tersebut selama ini sudah berjalan dengan baik. Namun demikian tentu harus terus ditingkatkan kapasitas dan profesionalitasnya pada jajaran anggotanya masing-masing. Meskipun ketiga lembaga itu saling berkaitan, namun masing-masing mempunyai tupoksi yang berbeda. Damkar yang harus siap dalam berbagai bentuk pertolongan selain tugas utamanya sebagai pasukan pemadam kebakaran. Kemudian Linmas yang mempunyai tugas cukup strategis dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di masyarakat, dan lalu Satpol PP yang mempunyai peranan penting dalam penegakan perda. Kepala Satpol PP Provinsi Banten Agus Supriyadi menambahkan, dirinya terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas, profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam penegakan perda, pihaknya senantiasa mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis. Kami berhasil mewawancarai Kepala Satpol PP Provinsi Banten Agus Supriyadi. Pada Dirgahayu Damkar yang ke-105, Satpol PP ke-74 dan Satlimas ke-62, kami berharap sinergitas yang luar biasa antara Satpol PP, Damkar, dan Satlimas berada di masyarakat, di kabupaten kota, semakin terjaga baik dan tingkat kebencanaan bisa kita tekan, sekaligus tingkat kerawanan terhenti bom di Banten bisa kita tekan sedemikian rupa agar masyarakat dapat bisa membuat kondisi yang dinamis, tidak ada permasalahan-permasalahan yang ada dan hal-hal yang bisa berdampak buruk pada ketentraman ketertiban umum di Provinsi Banten, dan perlunya peran serta masyarakat untuk mendukung tugas-tugas kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam musyawarah besar ke-6 FSPP Provinsi Banten, Al-Muktabar mengatakan bahwa dengan memanfaatkan eksistensinya, pondok pesantren mampu menjadi penyangga ekonomi syariah Indonesia. Hal itu dikatakan Al-Muktabar pada musyawarah besar ke-6 Forum Silaturahmi Pondok Pesantren atau FSPP Provinsi Banten dengan tema Konsolidasi Organisasi Pesantren untuk Persatuan Umat di Aula Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Banten, Kabupaten Lebak. Al-Muktabar menjelaskan, pondok pesantren memberikan kontribusi berupa sumber daya manusia dan ekonomi syariah memberikan kontribusi memajukan ekonomi umat Islam. Selain UMKM, beberapa komoditas di pondok pesantren seperti peternakan dan pertanian akan terus dioptimalkan. Hal tersebut diiringi dengan memperhatikan potensi wilayah Provinsi Banten itu sendiri. Sementara itu, Presidium FSPP Provinsi Banten Muhammad Sodikin menyampaikan musyawarah ini bertujuan mengevaluasi kinerja forum sehingga pondok pesantren ke depan mampu mengoptimalkan potensi internal maupun eksternal. Baik warga Sedulur Banten, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar hadiri pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Banten dalam pemilu serentak tahun 2024. Al-Muktabar berharap tahapan rapat pleno terbuka tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat diteruskan dengan tahapan selanjutnya. Tak lupa, Al-Muktabar menyampaikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang telah melaksanakan tugasnya hingga telah sampai pada tahap itu. Selain itu, Al-Muktabar juga berharap selama proses tersebut dapat didukung oleh seluruh pihak dengan mengajak dan terus menciptakan suasana yang kondusif. Sementara Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Ihsan mengatakan rapat pleno tersebut dilaksanakan secara terbuka serta telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten kota. Dampingi Wakil Presiden resmikan BLK Komunitas di Pondok Pesantren Darul Arcam, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan bahwa pesantren memiliki peran penting entaskan pengangguran.
Kegiatan yang mengambil tema peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ketenagakerjaan melalui pelatihan vokasi berbasis komunitas itu merupakan gagasan dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker Republik Indonesia dengan sasaran lembaga non-pemerintah seperti pondok pesantren, lembaga keagamaan, serta komunitas serikat buruh. Al-Muktabar mengungkapkan, program yang digagas oleh Kemenaker itu sangat cocok dengan kultur masyarakat Banten yang dikenal religius dan banyak berdiri pondok pesantren. Sehingga diharapkan dengan penerapan program itu, kolaborasi antar pemerintah dengan pesantren bisa lebih ditingkatkan dalam upaya pengentasan angka pengangguran di Provinsi Banten. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, program BLK komunitas ini sebagai upaya mengoptimalkan angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 mencapai 146 juta jiwa. Untuk itu, Kemenaker harus mengarahkan program ini dengan sasaran daerah-daerah yang menjadi lokasi kemiskinan ekstrim, sehingga target penghapusan sampai 0% di tahun 2024 bisa tercapai. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menjabarkan, program pembangunan BLK komunitas pada tahun 2024 ini, lembaga penerima bantuan BLK komunitas menerima bantuan yang terdiri dari bantuan pembiayaan pembangunan gedung workshop, bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk satu kejuruan yang diberikan berupa barang, serta pelatihan dasar bagi instruktur dan tenaga kepelatihan. Informasi selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid mengatakan sejumlah daerah yang menjadi lumbung padi di Provinsi Banten saat ini akan memasuki masa panen raya, tepatnya pada akhir Maret 2024. Berdasarkan data di lapangan, terdapat 45.287 hektar padi yang siap panen yang akan menghasilkan padi sebanyak 263.705 ton gabah kering giling. Jika dikonversi ke beras, artinya menghasilkan sekitar 166.741 ton beras, sedangkan tingkat konsumsi masyarakat Banten hanya 119.677 ton, sehingga dapat dikatakan surplus. Selanjutnya, Agus M. Tauhid menyampaikan panen raya padi tersebut akan dimulai pada pekan ketiga bulan Maret dan berlanjut hingga bulan Mei 2024. Sedangkan untuk komoditas daging sapi, kerbau, dan ayam ras, kata Agus M. Tauhid, di bulan Maret 2024 ini tersedia sesuai dengan kebutuhan dan suplai. Kebutuhan daging sapi dan kerbau di Maret mencapai 4.770 ton dan ketersediaan 8.623 ton. Sementara daging ayam ras kebutuhan di Maret 17.000 ton dan ketersediaan sebanyak 20.470 ton. Di tempat yang sama, Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten Denny Saprowi mengungkapkan persoalan terkait dengan ketersediaan pangan selama Ramadan serta program swasembada pangan harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Banten sehingga bila terjadi kondisi tertentu dapat menjadi solusi. Pemerintah Provinsi Banten gelar aksi bersih negeri di kawasan Surosowan, Kesultanan Banten sebagai puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengungkapkan soal pengelolaan sampah membutuhkan kepedulian bersama terlebih dalam pemilahan dan perilaku membuang sampah pada tempatnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk diiringi oleh pertambahan sampah. Aksi bersih negeri dengan tema atasi sampah plastik dengan produktif merupakan puncak Hari Peduli Sampah Nasional yang dilaksanakan terpusat di Kabupaten Karawang. Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh 34 provinsi. Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar mengatakan, sampah secara serius harus diperhatikan. Gerakan secara masif sangat penting terutama pada sampah plastik yang perlu dilakukan pendekatan sirkular sebagai bahan baku. Sebagai informasi, aksi bersih negeri di Provinsi Banten di kawasan Keraton Kesultanan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Kegiatan yang diikuti sekitar 500 orang itu mampu mengumpulkan sampah hingga 2,21 ton. Sebanyak 0,74 ton berhasil dipilah untuk didaur ulang, sebanyak 1,47 ton sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024 dengan tema Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif bertujuan untuk mendorong peran semua pihak baik pemerintah daerah, produsen dan masyarakat luas untuk mendukung pemenuhan target nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan sampah. Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kota Serang, dan Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan kepada semua pihak bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian utama diiringi dengan sejumlah upaya penanganan dan pengelolaan sampah. Peringatan HPSN 2024 diselenggarakan selama bulan Februari dan Maret 2024 dan dijadikan sebagai Bulan Peduli Sampah Nasional 2024. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.